Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu perwakilan OPD se-Kabupaten Pati dalam acara sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2025 yang dilaksanakan melalui e-purchasing dan penjelasan Surat Sekda nomor 000-3 tentang pelaksanaan MCP KPK Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Area PBJ tahun 2025 pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Pada pagi hari ini kita ada dua agenda, yakni yang pertama sosialisasi terkait katalog V6 dan yang kedua terkait penjelasan Surat Sekda nomor 000-3 Sebelum memulai acara, Bapak Ibu izinkan saya menyapa. Yang terhormat Bapak Alfonsus Riko selaku Kepala Bagian PBJ, yang terhormat Bapak Adi Pujianto selaku Kasubag PPBJ, yang terhormat Bapak Waskito selaku Kasubag LPSE, yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Dinas dan Sekretaris Camat se-Kabupaten Pati, yang terhormat Bapak Ibu Kabag dan Kasubag TU di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Pati, dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, izinkan sebelum kita mulai acara, saya akan membicarakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan dari Kepala Bagian PBJ. Yang kedua, pemaparan materi yang pertama terkait katalog versi 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Haryadi. Dan yang kedua, pemaparan materi terkait penjelasan surat sekda yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab. Dan langsung saja, pembukaan dan sambutan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bapak Alfonsus Riko, saya persilahkan. Suara jelas ya. Suara jelas. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini suara anu ya, jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Badan Dinas, kemudian Kabag TU dan Kasubag TU di RSUD maupun di Puskesmas, yang hadir secara pribadi maupun yang mewakili, kemudian teman-teman bagian PPJ, Mas Arif, Mas Ito, kemudian teman-teman Jafung, dan teman-teman LPSC yang membantu dalam kegiatan pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan komitmen untuk tepat waktu, dan kita sudah memulai di jam 9 lebih 2 menit. Dan saya cukup bahagia dengan komitmen dari Bapak Ibu sekalian untuk memulai sesuatu dengan tepat waktu. Oke. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal informasi yang memang secara prinsip menjadi pesan yang harus disampaikan ke semua OPD yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret sudah banyak sekali surat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan kita rangkum semuanya dalam bentuk surat edaran Pak Sekda, yang akan nanti dijelaskan oleh rekan-rekan dari bagian PPJ. Tapi sebelum sampai ke situ, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan evaluasi tahun 2024 yang kemudian dituangkan secara tertulis oleh LKPP khusus untuk pemerintah Kabupaten Pati, supaya Bapak Ibu sekalian juga melihat bagaimana gambaran proses pengadaan di pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2024.
Kelihatan ya, Bapak sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 di bulan Februari, LKPP membuat surat kepada Pak Bupati Pati terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di 2024 dan kemudian optimalisasi yang bisa kita lakukan. Ya. Ada beberapa hal yang masih kemudian menjadi kekurangan kita, yaitu khususnya di proses pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan sistem elektronik di pengadaan. Oke. Karena masih terjadi gap yang cukup besar, apa yang sudah kemudian direncanakan dan kemudian dilaksanakan. Kelihatan dari total pagu dan jumlah paket yang memang masih belum sinkron dan itu menjadi hal yang harus kemudian diperbaiki di tahun-tahun mendatang. Ini ada coretan siapa ya? Coretan kuning. Oh iya, dan oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian harus kita perbaiki di tahun 2025 dengan lebih memanfaatkan proses pencatatan yang ada di sistem elektronik SPSC yang maupun penggunaan sistem-sistem yang katalog maupun yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang memang menjadi catatan kita terkait yang masih banyak belum dicatatkan adalah yang pengadaan langsung yang menggunakan pencatatan non-tender yang kemudian masih banyak beberapa OPD yang sebetulnya ini sudah masuk dalam jukla KPBD tetapi masih belum ada ketertiban dari beberapa OPD untuk kemudian melakukan pencatatan dalam sistem pengadaan elektronik kita sebelum proses pembayaran. Ya, itu juga harus kemudian kita perbaiki sama-sama. Ini sudah ada beberapa hal rincian terkait dengan selisihnya. Kemudian yang paling besar di swaklola nih. Memang konsen kita di tahun 2024, swaklola ini menjadi hal yang memang belum menjadi titik poin kita. Tapi dengan catatan yang diberikan LKPP ini, maka tahun 2025, baik yang melalui penyedia dan swaklola tetap harus kita catatkan. Oke? Dengan asumsi supaya portofolio kita di proses pengadaan antara yang direncanakan, yang dilaksanakan bisa tidak timbul gap yang sangat besar. Dan hal yang menjadi poin penting dan target dari pemerintah pusat adalah terkait dengan produk dalam negeri, kemudian keterlibatan usaha mikro kecil, kemudian persentase purchasing. Ini memang ada beberapa hal yang sudah memenuhi target. Contoh UMKK ya, kita keterlibatannya sudah hampir 82,42%. Nah ini dua kali lipat dari target yang ada. Kemudian yang purchasing, target minimal adalah 30, kita sudah mencapai 49,58. Ya, walaupun ya Bapak Ibu sekalian kita harus mendorong OPD dan tidak lelah untuk kemudian mendorong penggunaan katalog tadi. Cuma yang memang belum memenuhi target adalah terkait dengan produk dalam negeri yang targetnya adalah 95 dan kita baru terrealisasi 93 atau selisih 2%. Ya, memang sisanya sedikit dan kita akan perbaiki di tahun 2025. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan indeks tata kelola pencapaian di tahun 2024, memang kita setiap tahun terus mengalami peningkatan, ya. Dari dari penilaian yang dulu nilai kita 70, kemudian 79, dan kita meningkat lagi di tahun 2024, 83,35 atau baik. Dan target kita memang kita terus tingkatkan sampai pada nilai yang 90 dengan coba memetakan beberapa hal yang memang masih terjadi kekurangan, terutama terkait dengan kualifikasi dan kompetensi SDM. Karena Japung kita ketertarikan dari teman-teman pegawai dari OPD untuk menjadi Japung pengadaan masih rendah dan kita hanya mengandalkan dari seleksi CPNS umum. Okay. Nah, ini akan menjadi beban kita ke depan untuk kemudian kita perbaiki. Cuma sudah barang tentu
penggunaan-penggunaan sistem elektronik yang masih kurang, contoh soal sirup, katalog yang masih ada hal yang mungkin belum tercapai, kita coba perbaiki di tahun 2025. Oke. Itu beberapa hal yang terkait dengan apa namanya gambaran kita di tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2025, terutama yang terkait dengan MCPKTK, itu memang ada beberapa yang mungkin di tahun 2025 bebannya menjadi agak lebih berat karena indikatornya sangat banyak sekali, Bapak sekalian. Kalau melihat halamannya ini sampai 31 halaman. Nanti teman-teman akan menyampaikan secara detail terkait dengan itu. Tapi yang pasti adalah permintaan data terkait dengan MCP di tahun 2025 ini sangat lebih kompleks dan membutuhkan kerjasama seluruh OPD dan kita di bagian PPJ selaku koordinator untuk mencukupinya, Bapak sekalian. Oke. Karena kalau tidak, ya tadi nilai kita tidak kemudian bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena hampir semua kabupaten kota untuk unsur apa namanya variabel di pengadaan semua berlomba-lomba untuk kemudian mencapai nilai yang kemudian dirasa baik oleh masing-masing kabupaten kota. Sehingga kalau kemudian kita tidak punya sensi yang sama untuk mencapai itu, maka ketika ada evaluasi dari KPK, tentu ini akan menjadi catatan-catatan terkait dengan niat atau semangat kita untuk pemberantasan korupsi. Dan itu menjadi hal yang harus kemudian konsen kita sama-sama. Oke. Ada konsolidasi, ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman di bagian PPC. Kemudian, Bapak sekalian, yang terkait dengan katalog atau purchasing yang kemudian yang tahun ini sudah mulai untuk kemudian menggunakan versi yang terbaru atau versi 6. Oke. Tentu setiap sistem baru mempunyai kelemahan dan kekurangan atau kelebihan ya. Tapi dalam proses transisi ini tentu ada beberapa hal yang masih kelihatan ada beberapa kekurangan yang coba kemudian itu tidak menjadi halangan kita untuk kemudian mensukseskan program yang kemudian menjadi andalan dari pemerintah pusat. Nah, maka dari itu beberapa kementerian, terutama LKPP dan Mendagri sudah menerbitkan beberapa surat terkait dengan percepatan pelaksanaan yang versi 6 ini. Coba kita lihat di 11 Februari ini, LKPP dan Mendagri sudah menerbitkan surat edaran nomor 1 yaitu percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui katalog versi 6 ya. Ini sudah ada instruksi terkait dengan akun dan Bapak Ibu sekalian saya kira sudah berkoordinasi dengan teman-teman di LPSC untuk kemudian membuat akun, ya. Kemudian melaksanakan proses ini eh, melalui katalog versi 6. Oke. Ada beberapa hal yang penekanan yang lain seperti fitur-fitur pembayaran yang ada untuk dikoordinasikan dengan bank daerah. Itu juga dalam rangka percepatan ini. Kemudian yang selanjutnya ada juga surat LKPP terkait dengan transisi karena masih ada yang versi 5 dan versi 6 dan LKPP sudah membuat surat di 20 Maret terkait dengan pembekuan beberapa katalog versi 5 khususnya yang pemerintah daerah sudah ada beberapa surat yang diterbitkan LKPP terkait dengan ini. Dan Pure yang kita gunakan sebagian besar sudah versi 5 walaupun versi 6 ya. Versi 5-nya ada beberapa yang memang masih ada itu adalah etalase-etalase konsolidasi yang memang berbeda dengan etalase yang pada umumnya karena ada proses pra katalog yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah, Bapak sekalian. Contoh yang sudah kita lakukan adalah yang kertas HPS yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan proses pembelian. Nanti teman-teman dari bagian PPJ akan menjelaskan. Kemudian eh, ada juga terkait dengan konsolidasi dan e-audit. Oke. Tentu ada beberapa hal
kepentingan KPK terkait dengan konsolidasi dan e-audit. Karena Bapak sekalian dengan adanya pemanfaatan konsolidasi maka yang akan dicapai adalah efisiensi ya. Baik efisiensi proses maupun efisiensi secara harga. Dan kita tahu sendiri produk-produk yang konsolidasi contoh soal yang kita lakukan sendiri di kertas ini turunnya sampai dengan 20 sampai 25% dan harga itu tidak akan kemudian bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian beli di toko mungkin di dekat kantor atau di toko-toko yang sudah ada pada umumnya karena negosiasi kita dalam jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar tentu kita punya posisi yang lebih kuat dibanding penyedia karena kita menawarkan jumlah yang besar, Bapak Ibu sekalian. Maka KPK juga kemudian concern terhadap proses-proses ini terkait dengan konsolidasi maupun dengan e-audit. Kemudian yang terakhir, yang ini yang surat sekda yang akan nanti disampaikan oleh Mas Fatkur, nanti silahkan teknisnya disampaikan secara detail. Dan kemudian saya akan menyampaikan sedikit yang terakhir terkait dengan paparan LKPP pada sekalian. Mungkin ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin masih belum familiar terkait dengan yang versi katalog, Bapak Ibu sekalian. Katalog sudah ada sejak tahun lama, 2012 dan 12, dan sekarang sudah ada versi-versi yang terbaru, Bapak Ibu sekalian. Dan pada tahap sekarang ini, titik beratnya bukan hanya dari jumlah transaksi, jumlah produk, tapi sudah pada step bagaimana akuntabilitas dari proses purchasing ini kemudian diperbaiki, Bapak sekalian. Tentu dengan adanya step yang naik ini dari sisi akuntabilitas, maka seperti yang saya sampaikan di tadi awal, maka ada fitur-fitur yang namanya e-audit yang akan melibatkan auditor. Oh, baik auditor internal maupun eksternal. Yang itu yang kemudian harus kita maknai bahwa proses ini tidak hanya sekedar beli ya di suatu etalase seperti Shopee, Tokopedia, tapi ada pihak-pihak yang kemudian bisa melakukan audit terhadap proses transaksi ini. Nah, tahapan dengan adanya tahapan yang kemudian di-cut lebih mudah, tentu kalau tidak dibarengi dengan proses tahapan e-audit, maka akan timbul fraud atau penyimpangan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat nanti di belakang terkait dengan proses di katalog, ya, proses bisnis di katalog yang versi terbaru sudah sampai di proses pembayaran. Mungkin ada beberapa OPD yang sudah melaksanakan sampai dengan tahap pembayaran. Khususnya Seda sudah pada tahapan pembayaran. Nggih. Nah, mungkin beberapa OPD yang belum, silahkan nanti melakukan proses pengadaan atau mencoba yang versi 6 sehingga apa yang kemudian dilakukan dalam proses pengadaan tidak parsial lagi, dia hanya memilih penyedia, tapi sudah pada posisi yang komprehensif sampai dengan pembayaran, Bapak sekalian. Dan ini penting, dirasa penting oleh pemerintah pusat sehingga transaksi-transaksi dalam rangka pengelolaan keuangan ini bisa dimonitor setiap waktu. Karena tidak hanya melihat kontraknya, juga melihat apakah kontraknya itu terrealisasi sampai dengan bagaimana penyerapan anggaran. Nah, kalau kita melihat beberapa capaian yang sudah ada secara nasional, saya nggak menyampaikan secara kabupaten, transaksi-transaksi yang ada di katalog ini semakin lama, semakin tahun, semakin naik. Nah, ini juga memberikan konsen bahwa metode processing atau metode yang memang menjadi andalan sekarang itu juga kemudian direspon baik oleh seluruh pemerintah kabupaten. Karena selain metode yang ada ini, tentu untuk kemudian eh, motret terkait dengan PDN, terkait dengan UMKK ini juga tidak bisa sedetail yang ada di katalog. Oke, Ibu sekalian. Ini beberapa gambaran terkait dengan
uh, transaksi katalog ini setiap tahun. Nah, cuma seperti yang saya sampaikan tadi, memang dari sisi akuntabilitas yang kemudian akan dicapai di tahun 2025 ini, tentu berpijak pada beberapa kasus yang ada. Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, di pengadaan itu setiap tahun selalu menjadi trending dalam proses korupsi dan ini dilihat dari pemantauan ICW terus bahwa kegiatan pengadaan ini menjadi hal yang konsen terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran, proyek titik, makrab, dan beberapa hal sekalian. Nah, tentu ketika kita bicara purchasing, karena posisinya itu seperti halnya kita direct langsung kepada penyedia, maka hal-hal yang harus kemudian diwaspadai oleh Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan harga. Oke. Karena kalau kemudian tidak hati-hati dengan harga, maka maka potensi kemahalan itu pasti akan menjadi kesimpulan ketika terjadi audit, Bapak Ibu sekalian. Karena di sistem pengadaan yang sekarang ini sangat mudah sekali untuk kemudian mengambil kesimpulan terjadi fraud atau tidak. Karena datanya sudah terpusat semua di LKPP, baik itu yang SPC maupun di purchasing, sehingga tidak ada ruang lagi yang kemudian bisa manipulatif. Karena semua data real time akan kemudian terekod, Bapak sekalian. Sehingga mohon ketika pemanfaatan katalog atau purchasing tadi semakin naik, juga dibarengi dengan pola-pola pencegahan korupsi, terutama terkait dengan harga, markup, dan beberapa hal yang lain, Bapak sekalian. Nah, ini dashboard audit yang sudah dirilis oleh eh, Kementerian KPK LKPP. Kemudian fitur e-audit yang ada itu kemudian ada 4 fokus pengawasan. Satu, pembelian berulang dengan penyedia yang sama atau terafiliasi. Nggih. Secara sistem sekarang itu sudah dibantu AI oleh Telkom maupun dengan LKPP. Nah, mohon hati-hati yang ini. Nggih. Mau di Slamurke itu sekarang agak susah karena semua penyedia sudah tergabung di database yang namanya Sikap. Oke. Sehingga mau tidak mau untuk kemudian mengambil kesimpulan ini sangat mudah sekali. Oke. Kemudian pembelian pada produk yang baru saja ditayangkan. Oke. Ada hitungan menit baru ditayangkan, kemudian dibeli. Padahal ada produk-produk yang lain yang memang mungkin lebih kompetitif juga ada. Jadi kalau seperti itu, maka ini juga menjadi fokus pengawasan. Proses kesepakatan negosiasi yang relatif cepat dan instan, ya. Sehingga kalau kita mau beli, seperti Bapak Ibu sekalian beli di Tokopedia, di Shopee, pasti akan kemudian membandingkan dengan produk-produk yang lain atau penjual-penjual yang lain. Maka kalau kemudian kita melakukan pembelian di pemerintah, itu juga harusnya punya apa sense yang sama, oke. Apalagi untuk pengadaan-pengadaan yang miliaran, oke. Kalau negosiasinya hanya satu kali dan deal, lah itu yang kemudian juga akan menjadi fokus pengawasan. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu sekalian beli di pasar, beli sayur ibu-ibu ya, mungkin negosiasinya juga alot. Oke. Juga itu juga harus menjadi sen kita sama-sama. Kalau ada pengadaan di satu dinas miliaran hanya sekali negosiasi dan deal, lah ini juga akan menjadi fokus dari e-audit ini. Jadi sistem juga akan memberi warning terkait itu. Kemudian penaikan harga yang tidak wajar dalam transaksi ya. Oke, jadi setiap karena penyedia diberikan ruang yang bebas untuk kemudian menawarkan produk dan harganya, maka kadangkala setiap waktu dinaikkan dengan tidak wajar dan ini kemudian menjadi hal yang akan di warning system terkait dengan harga yang tidak wajar dari penyedia tadi, Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau kita melihat yang versi 6 ini pada beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi pemusatan penayangan produk tidak ada lagi
Jadi katalog lokal, sektoral, dan kemudian akan menjadi satu di versi 6. Membandingkan harganya lebih mudah, ya. Ada fitur mini kompetisi yang kemudian sudah kita kita praktekkan ketika kita di Seda itu membeli server, kita menggunakan mini kompetisi dan efisiensinya luar biasa. Kemudian seperti yang sampaikan tadi, AI sudah ada beberapa yang kemudian melakukan patroli dan kurasi terkait dengan produk dalam negeri, SNI dan merek. Kemudian ada fitur IoT dan beberapa hal yang lain, Bapak sekalian. Karena jumlah produk yang luar biasa banyak, kalau tidak dibantu AI juga akan kemudian tidak akan terselesaikan. Nah, ini Bapak sekalian, silakan. Ada beberapa langkah-langkah seperti memperbanyak jumlah produk tayang. Kita juga punya tanggung jawab untuk sosialisasi ke penyedia, untuk memperbanyak jumlah produknya, jumlah penyediaannya, kemudian mendorong Bapak Ibu sekalian tidak hanya menggunakan fitur negosiasi, juga menggunakan fitur-fitur mini kompetisi yang ada di purchasing. Dan saya kira mini kompetisi ini menjadi sesuatu yang menarik karena bebannya bukan di Bapak Ibu sekalian, tapi di penyedia. Silahkan berkompetisi dan sistem yang akan menentukan siapa yang kemudian menjadi hal pemenang dari proses mini kompetisi ini. Ada melakukan negosiasi dengan harga terendah, pengawasan, monef, dan ini Bapak sekalian. Mungkin itu saja hal-hal pokok yang bisa saya sampaikan. Tadi ada evaluasi pengadaan kita di 2024 yang memang capaiannya sudah termasuk baik. Kita akan tingkatkan lagi di tahun 2025. Kemudian ada indikator MCP KPK yang untuk dinas-dinas besar, IDPU, Dinkes, dan Disdik. Nanti kita akan koordinasi secara intens terkait dengan ini karena KPK juga tidak hanya konsen ke semua OPD, tapi secara khusus untuk 3 OPD tadi. Kemudian versi 6 tadi, purchasing, e-katalog. Jadi ada beberapa hal penting yang memang menjadi konsen kita sama-sama. Mohon Bapak Ibu sekalian juga uh, bisa menyampaikan ke internal OPD-nya bahwa perkembangan sistem pengadaan sudah pesat dan itu harus kita tanggapi dengan baik dan kita laksanakan dengan seksama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi kehadiran pada ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riko atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni paparan materi yang pertama terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing atau katalog V6 yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Haryadi. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan mohon izin Bapak Kabak menyampaikan terkait dengan mekanisme proses bisnis pembayaran dalam eh, katalog elektronik versi 6. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Dalam proses bisnis pembayaran katalog versi 6, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Pati, setelah dilakukannya transaksi pengadaan proses barang jasa melalui pejabat pengadaan ataupun melalui PK, maka akan dilanjutkan dengan terkait dengan pembayaran yang membedakan dengan versi 5 terkait dengan proses pembayaran di mana proses dalam katalog elektronik sampai dengan berakhirnya proses adalah sampai dengan terbayarnya pengadaan barang dan jasa melalui purchasing. Dari beberapa yang sudah konsultasi ke kita terkait permasalahan, ada yang terlewat dan sebagainya, maka sekarang ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan proses pembayaran terkait dengan purchasing katalog elektronik versi 6. Nah, dalam tampilan ini setelah transaksi pengadaan dan jasa,
setelah berakhirnya proses transaksi dalam katalog ditandai dengan BAST dan invoice, maka akan dilakukan adalah pemilihan metode pembayaran oleh PPK. Nah, dalam metode ada dua tahap di sini, ada dua metode, eh, LS atau UP yang ditentukan oleh satker masing-masing ya, kecukupan persediaan uang di satker Bapak Ibu. Di sini untuk metode LS penyedia menyediakan adanya faktur pajak. Jadi di sini penyedia harus mengupload faktur pajak. Kalau di UP tidak memerlukan faktur pajak. Untuk detailnya seperti ini. Di dalam dua metode, yang pertama UP dan LS, yang diatur sesuai dengan PMK 58 untuk UP dan PMK 59 untuk pengadaan langsung atau LS. Untuk di ketentuan ini, MIP adalah mitra instansi pengelola, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Riko tadi dalam surat edaran bersama LKPP dan Mendagri untuk kode bayar atau VA ataupun rekening yang biasa kita dilakukan oleh bendara dalam menerbitkan SPP SPM menunjuk kepada rekening penyedia sesuai yang diatur dalam SEP surat edaran bersama LKPP dan Mendagri, maka yang dicantumkan dalam SPP dan SEM adalah kode bayar atau virtual account yang disetorkan kepada mitra instansi pengelola atau yang disebut MIP di sini adalah Telkom ya, sebagai pengembang platform dari Inapro Catalog. Dalam pembayaran metode UP, jadi MIP melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH, PPN, PPH, PP2, dan PPNBM atas transaksi processing tersebut. Uh, di sini adalah nanti munculnya dari bendahara bila mana nanti kita jelaskan secara teknis ya untuk metodenya ini secara gambaran terlebih dahulu. Jadi untuk metode UP adalah transfer dari bendahara satker ke MIP sesuai dengan kode bayar katalog secara gelondong atau kotor. Jadi yang memungut pajak PPN, PPH adalah nanti MIP. Beda dengan LS. Kalau LS yang ditransfer dari SP2D, ya kalau LS kan SP2D melalui DPKD atau Bendara PUD, melalui virtual account yang disetorkan ke MIP adalah bersih, di mana pajak dipungut oleh satker masing-masing, bendara satker masing-masing ya. Nah, dalam UP persyaratannya dokumen invoice dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi secara otomatis sistem akan mengeluarkan invoice, jadi penyedia tidak perlu mengeluarkan faktur pajak sebagai pemotongan PPh. Berbeda dengan pembayaran dengan LS. Invoice tidak dapat dipersamakan dengan faktur pajak sehingga penyedia wajib mengupload adanya faktur pajak. Lalu bagaimana dengan penyedia yang tidak ber-PKP karena tidak bisa membuat faktur pajak? Untuk contohnya seperti makan minum ya kalau di kita, maka akan memberikan keterangan bahwa proses transaksi ini tidak adanya PPN karena makan minum tidak adanya PPN sehingga adanya PPN diganti dengan pajak daerah. Ya. Jadi untuk mekanisme pembayaran UP dan LS hanya perbedaan dari pemungut pajak dan adanya faktur atau invoice, di mana LS harus mengupload faktur, kalau UP dipersamakan dengan invoice yang dikeluarkan otomatis oleh sistem. Nah, ini adalah contoh atau tutorial di halaman oleh PPK. Setelah adanya proses, maka akan dilakukan mekanisme
pemilihan metode pembayaran. Ini adalah mekanisme untuk UP. Jadi di sini PPK memilih metode pembayaran sesuai dengan transaksinya. Nah, hati-hati yang di sini ya Pak Ibu, ini untuk LS ya. Bentar, maaf. Oh, ini yang UP, karena prosesnya hampir sama UP dan LS, hanya perbedaan di pemilihan metode pembayaran. Jadi setiap transaksi setelah terbitnya BAST dan invoice oleh PP atau PPK di mana nominal 200 diproses oleh pejabat pengadaan dan 200 juta ke atas dilaksanakan sendiri oleh PPK. Maka setelah terbitnya BAST dan invoice, maka dilakukan metode pemilihan pembayaran. Kalau tidak dilakukan ini, hanya stop di BAST, maka sistem masih menggantung ya. Tidak bisa selesai dengan penilaian dan sebagainya seperti dengan versi 5 terlebih dahulu karena versi 5 berhenti di BAST tidak lanjut ke pembayaran. Nah, untuk OP jangan sampai keliru di sini adalah yang sering terjadi karena tidak semua satker di kita sudah menerapkan kartu kredit pemerintah. Jadi lebih baik kita kalau menggunakan kode bayar ya jangan sampai keliru karena terjadi beberapa kemarin sudah memilih KKP maka tidak bisa kembali lagi karena di sistem masih dalam tahap pengembangan. Kalau kita keliru ke metode LS atau UP, kita keliru memilih metodenya, seharusnya ini adalah UP, PPK memilih LS, maka tidak bisa kembali untuk memilih metode, di mana tutorial di sini itu ada fitur kembali, tapi dalam sistem yang saat ini masih dalam pengembangan, tidak bisa mengembalikan pemilihan metode ulang. Ya. Nah, untuk metode UP, setelah PPK memilih metode dengan menggunakan kode bayar, seperti dalam tampilan, maka akan dokumen terbit lanjut ke dokumen-dokumen yang telah terbit surat pemesanan di awal kesepakatan dengan penyedia adanya BAST, invoice dan PPNBM adalah penerimaan negara bukan pajak yang disebut ini untuk UMKK tidak dikenakan PPNBM. Invoice dan PPNBM adalah otomatis diterbitkan oleh sistem. Jadi ya Bapak Ibu, PPK tidak perlu lagi mengupload dokumen-dokumen seperti tampilan seperti ini. Nah, setelah penyedia melakukan mengklik munculnya invoice, maka akan dilanjutkan pembayaran dengan pemilihan kepada bendahara. Nah, ini ada dokumen setelah tahapan dokumen ada surat pesanan, BAST, invoice, CPNBM, dan dokumen lainnya apabila diperlukan. Kemudian PPK akan melanjutkan pembayaran di sini untuk memilih bendahara satker masing-masing. Setelah terbitnya bendahara, pemilihan sudah sesuai. Setelah pilih bendahara, maka akan, nah di sini fitur yang berbeda adalah pilih metode bayar lain. Di sini belum secara sistem belum diakomodir untuk ini ya. Jadi hanya bisa pilih bendahara dan langsung sistem ke bendahara. Nah, ajukan sekarang untuk bendahara. Maka tampilan dalam sistem proses PPK adalah selesai, maka akan beralih ke bendahara untuk menerbitkan kode bayar atau virtual account. Yang sini untuk metode LS sama dengan ketentuan seperti tadi, pemilihan kode bayar sesuai dengan pengadaan langsung, pemilihannya menyesuaikan dengan nominal ya, sesuai yang berlaku. Nah, di sini adalah unggah bukti potong. Yang dimaksud unggah bukti potong untuk LS karena pemungutnya tadi adalah pemungut PPN, BPH adalah bendahara satker, maka dibutuhkan adalah bukti potong. Tapi bukti potong yang di sini adalah untuk pilih PPH, diisikan manual ya, untuk Bapak Ibu PPK. Dan ini harus dikoordinasi terlebih dahulu dengan bendahara, jangan asal masukkan perhitungan sendiri atau dari penyedia memasukkan nilai pajak, konsultasikan terlebih dahulu proses transaksi
purchasing di katalog P6 ini dengan bendara nominal sekian itu PPh-nya berapa? Apakah ini dikenakan PPh final atau tidak? Jadi koordinasi komunikasi dengan bendara satker masing-masing untuk nominal pajaknya. Setelah itu lanjut untuk bukti potong ini tidak wajib ya, tidak wajib diunggah, maka bisa dikonfirmasi atau di skip aja untuk melanjutkan. Ini adalah contoh bukti potong nilai pajaknya. Dokumen sama kelengkapan dokumen seperti yang di UP, hanya perbedaan adanya di faktur pajak. Di mana setelah menetapkan itu maka sistem akan beralih ke sisi penyedia untuk mengupload faktur pajak. Bila mana yang tidak memiliki PKP harus memberi keterangan bahwa tidak dikenakan PPN atau non PKP seperti itu. Maka akan dilanjutkan pembayaran sesuai bukti dokumen yang telah diupload dari bendara ada faktur pajak, pilih metode yang seharusnya di mana kalau untuk LS seharusnya di sistem ke BUD karena sebagai bendara umum daerah yang mengeluarkan SP2D. Tapi karena di sistem saat ini masih dalam pengembangan, maka pilih bendaranya ada di bendara satker masing-masing. Pilih bendara satker masing-masing ya untuk menerbitkan kode bayar atau virtual account di mana nanti untuk memasukkan kode bayar atau VA sebagai pengganti kode rekening penyedia dalam penerbitan SPP maupun SPM. Jadi untuk sinkron dengan SIPD masih belum bisa tarik data atau transfer data dari katalog versi 6 ke SIPD, maka untuk proses pembayaran di SIPD maka akan dilakukan secara manual seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini, tapi dengan penggantian kode rekening penyedia diganti dengan kode VA atau kode bayar sesuai yang dijelaskan dalam surat edaran bersama LKPP dan Mendagri tersebut yang tadi dijelaskan oleh Pak Kabak. Nah, untuk prosesnya maka akan dilanjutkan pembayaran di mana sistem akan beralih ke tahapan bendara untuk mengeluarkan kode VA atau kode bayar. Ya mungkin ini yang bisa saya sedikit sampaikan terkait dengan mekanisme pembayaran UP atau LS dalam versi katalog versi 6. Nanti bisa dikoordinasikan dengan bendara satker masing-masing ya untuk ketentuannya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ani. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan materi yang kedua terkait penjelasan Surat Sekda nomor 000-3/4 tentang pelaksanaan MCP KPK Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Area PBJ tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin share screen ya. Terlihat, terlihat. Ya, baik. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati nomor 000-3/4 tanggal 26 Maret 2025 hal pelaksanaan MCP KPK Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Area PBJ tahun 2025 ditujukan kepada yang terhormat perangkat daerah se-Kabupaten Pati. Ya. Jadi surat ini adalah dalam rangka menindaklanjuti dua surat
Yang pertama surat dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI tanggal 30 Desember 2024 perihal penyampaian pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah tahun 2025. Dan yang kedua, surat Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP tanggal 17 Februari 2025 perihal optimalisasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk Kabupaten Pati. Kepada kepala perangkat daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada 6 poin. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk poin yang pertama, bahwa dalam rangka mendorong transparansi pengadaan barang jasa, maka pelaku pengadaan, dalam hal ini PA, pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyelenggara swakelola dan penyedia, agar memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita lihat di Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pembahasan tentang pelaku pengadaan ada pada pasal 8 sampai dengan 17. Ya, ini pasal 8 ya. Ya. Jadi pasal 8 sampai dengan pasal 17 itu membahas detail tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku pengadaan. Nanti detailnya bisa dibaca kembali untuk masing-masing pelaku pengadaan ya. Itu untuk yang poin pertama. Kita lanjut untuk poin yang kedua. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen agar melaksanakan review perencanaan pengadaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan dan analisis pasar. Jadi pemerintah daerah dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan atau tidak mendukung rencana strategis perangkat daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggabungan dan atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektivitas dan efisiensi dalam proses pemaketan. Jika memang lebih efektif dan efisien digabung, maka jangan dipecah. Gitu. Jika memang lebih efektif dan efisien untuk dipecah, silahkan dipecah. Kemudian C, dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Yang digarisbawahi adalah untuk menghindari tender. Kemudian D, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, kerangka acuan kerja sesuai kebutuhan. Tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh, pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi teknis seperti sebagaimana laptop untuk kebutuhan desain grafis misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian E, perencanaan pengadaan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta produk ramah lingkungan. Dengan mengalokasikan 95% dari anggaran untuk penggunaan PDM. 40% untuk UMKK dari hasil produksi dalam negeri dan 30% untuk transaksi melalui
e-purchasing. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak, untuk yang 30%, 40% sudah tercapai, tapi untuk yang 95 tadi baru tercapai 93, kurang 2%, kurang dikit ya. Itu. Kemudian untuk poin ketiga, optimalisasi strategi pemaketan pengadaan barang jasa untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, value for money, dilakukan melalui yang pertama konsolidasi pengadaan barang jasa dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis, khususnya untuk kebutuhan perangkat daerah yang bersifat umum, berulang, dan berjumlah relatif besar, baik melalui katalog elektronik maupun bukan alat elektronik, katalog elektronik. Nah, contoh tadi sudah disampaikan Pak Kabak, yang melalui katalog elektronik, kita, Kabupaten Pati, telah melaksanakan katalog kertas HVS, produk dalam negeri, surat edarannya sudah ada. Ini surat edaran dari Sekretaris Daerah nomor 000-3 garis miring 3059 tanggal 13 Desember 2024. Nah, ini tentang pelaksanaan e-purchasing menggunakan katalog konsolidasi pengadaan kertas HVS produk dalam negeri. Ya. Kemudian dalam rangka optimalisasi strategi paket pengadaan, yang kedua yaitu penyediaan oleh pemilik atau supplied by owner, di mana penyediaan barang baku, bahan baku, material, dan atau barang atau peralatan disiapkan oleh pemilik pekerjaan ini pada paket pekerjaan konstruksi. Ya, itu. Nah, kemudian yang poin 4, kewajiban perangkat daerah untuk melakukan input RUP 100% dari seluruh belanja pengadaan pada aplikasi Sirup dan mengumumkannya paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Ini sudah nggih. Nggih. Kemudian yang kelima, pelaksanaan e-purchasing pada perangkat daerah harus memperhatikan yang pertama batasan nominal untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Jadi 200 juta ke atas itu dilaksanakan oleh PPK. Kemudian untuk nilai paling banyak atau maksimal 200 juta dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Kemudian urutan tahapan e-purchasing meliputi pemilihan produk, bahwa dalam mencari atau memilih produk harga memperhatikan kesesuaian spek yang telah ditetapkan, kemudian produk dalam negeri dan UMKK serta memperhatikan harga terbaik. Kemudian yang kedua, referensi harga, PPK, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pengadaan mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga. Kemudian yang ketiga, dokumentasi persiapan. Jadi seluruh tahapan persiapan dari pemilihan produk dan penyusunan referensi harga yang dilakukan oleh PPK dan PP harus didokumentasikan. Ya. Kemudian C, pelaksanaan e-purchasing berpedoman pada keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik, baik yang melalui negosiasi harga, mini kompetisi, dan kompetitif katalog. Ada di... Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut berkaitan dengan keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Oke. Kemudian poin yang terakhir, poin 6, mempertimbangkan hasil review perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa Kabupaten Pati oleh LKPP tahun 2024, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kabak, bahwa terdapat selisih jumlah paket dan nilai realisasi yang cukup besar
Maka dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa tahun 2025 ini wajib melakukan pencatatan secara sistem baik yang melalui penyedia maupun yang melalui swakelola. Ya, jadi untuk mulai tahun 2025 ini baik pengadaan barang jasa yang melalui penyedia maupun yang melalui swakelola wajib dilakukan pencatatan pada aplikasi SPSE. Ya, jadi baik untuk yang pencatatan non tender maupun pencatatan swakelola. Ya. Ya. Demikian untuk menjadikan perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Dr. Andes Jumani MSI ditandatangani secara elektronik tembusan kepada Bupati Pati. Selain itu, satu lagi berkaitan dengan fakta integritas untuk PPK, Pejabat Pembuat Komitmen dan PP di tahun 2025. Bagi fakta integritas pelaksanaan pengadaan barang jasa berintegritas tahun 2025, khususnya pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Sekretariat Daerah, ini wajib untuk segera mengirimkan fakta integritas ya. Dikirim melalui email ulp.kapati@gmail.com paling lambat akhir April 30 April 2025. Formatnya masih sama dengan tahun kemarin. Ini ya ditandatangani oleh PPK dan PP. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ani. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur atas pemaparannya. Untuk acara selanjutnya yakni tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan via chat. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi form kehadiran, mohon untuk mengisi. Monggo yang mau bertanya. Izin bertanya, Mbak. Oke, monggo Ibu Nurjana dari RSUD Kayen, saya persilakan. Oke, perkenalkan saya Nurjana, bendahara di RSUD Karyan. Mbak, mau tanya terkait tadi dengan pembayaran di katalog versi 6 untuk mendapatkan kode VA ya. Tadi untuk yang milih LS sama UP. Kita kalau untuk UP LS tadi kan ada permintaan bukti potong. Sementara kemarin kan kita emang kalau bukti potong kan kita baca ketika dokumen udah sampai sini biasanya ada sampai keuangan. Semisal untuk keseluruhan pemberian VA itu pakai UP semua, tapi untuk proses selanjutnya bisa nanti bisa ke LS atau UP itu apakah bermasalah? Misalkan kan kita kalau milih UP kan dapat kode VA, tapi untuk proses ke SPP, SPM katakanlah nanti pakai LS itu apakah bermasalah? Ya, Baik, kayak gitu dulu. monggo Mas Didit untuk menjawab pertanyaan. Halo, Nggih, dari RSUD Kayen, nggih, tadi nggih. J, Halo, Bu. Nggih. halo, G. Nah, gini, Bu, untuk penerbitan SPP maupun SPM yang biasanya dibuat dengan ke rekening penyedia, itu diganti dengan kode bayar dan kode VA, Bu. G, dari berarti kan nanti Sesuai untuk dengan aturan di SEB, Surat Edaran Bersama sudah mengakomodir itu untuk di SIPD-nya. terus untuk pemilihan itu loh Pak, untuk mendapatkan kode VA tadi kan ada pilihan mau pilih LS atau UP ya, sistemnya Nggih. tadi. Oke. Misalkan nanti kalau LS kan ada permintaan untuk bukti potong deh. Nggih. Oke.
kalau semisal kita untuk mendapatkan VA, pengganti nomor rekening tadi itu kita semua pakai prosesnya UP, biar tidak perlu upload bukti potong, apakah nanti bermasalah misalkan kita kan udah dapat sistemnya di e-katalog versi 6 pakai UP nih. Nanti udah terbit VA, tapi nanti untuk kemudian untuk pemberkasannya itu nanti untuk LS kayak gitu loh. Sistemnya pakai LS apa bermasalah? Enggak. Untuk di SIPD tetap ada bukti potong ya, Bu. Cuma di Kalau SPD kan sistemnya, nanti mintanya kan SIPD kan nanti mintanya dia billing, kode billing, bukan bukti potong. Kalau bukti potong misalnya kalau di keuangan selama ini kan kita buatnya itu ketika ada berkas pemberkasan SPJ itu sudah sampai di keuangan kayak gitu. Jadi kalau nanti ada misal di e-katalog minta LS ya, nanti kan kita minta bukti potong. Berarti kan nanti dari pengadaan ke sini dulu minta bukti potong. Baru nanti input di situ di e-katalog versi 6. Baru nanti muncul ke kode VF, baru nanti berkas ke sini lagi kayak gitu kan. Semisal di e-katalognya kita pilih UP semua nih. Maksudnya nggak milih LS sama sekali, milih UP semua biar nanti yang penting nerbitkan VA aja kayak gitu pengganti rekeningnya. Apakah bermasalah ketika nanti proses ke belakangnya itu di SIPD LS gitu loh. berarti dibedakan ya, Bu. Untuk yang di katalog itu hanya kode VA, terbit kode VA, Hmm. terbayar sudah selesai. Udah selesai ya berarti ya. Ya. Berarti nggak Tapi masalah untuk harusnya di kan kita SIPD milih ya UP. tetap ada putih potong sesuai dengan mekanisme G sesuai dengan SIPD ya. diklat Ya. itu ya. Yang penting nanti di e-katalog ini muncul kode VA gitu nggih, Pak. Oke, nanti bendara ngeklik muncul kode VA atau kode bayar kalau UP seperti itu. Nggih. Matur suwun Pak Didit. Iya, iya, Bu. Monggo yang mau bertanya lagi, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Monggo Bapak Ibu bila ada pertanyaan, mumpung masih dalam Zoom. Menambahkan ya Bapak Ibu terkait dengan metode, nanti harap dikoordinasi dulu dengan bendahara satker ya untuk penentuan metode bayarnya, apakah ini proses transaksi ini dengan metode bayar UP ataupun LS. Jadi biar tidak salah kamar ya. Karena kalau salah kamar, keliru metode bayarnya tidak bisa kembali untuk mengulang metode bayar. Karena sistemnya belum mengakomodir itu. Walaupun di tutorialnya, di ketentuannya sudah ada, tapi praktek di sistemnya masih belum bisa. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi sebelum acara kita tutup.
Monggo, ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada yang bertanya, saya tutup. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi form kehadiran, mohon untuk segera mengisi form kehadiran yang ada di kolom chat, G. Ada pertanyaan di kolom chat dari DLH. Untuk pencatatan yang swakelola, apakah nantinya juga masuk di Juklak APBD? Untuk pertanyaannya, mohon Mas Fatur bisa menjawab. Ya, untuk pencatatan swakelola nanti akan kita koordinasikan dengan BPKAD untuk perubahan pedoman Juklak APBD-nya. Ya. Gitu Mbak Ni. Terima kasih Mas Fatur. Ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu. Baik, kita tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan uh, untuk close statement dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pak Riko, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa hal yang mungkin sedikit saya pertegas lagi. Yang pertama terkait tadi yang dijelaskan Mas Didit, terkait dengan virtual account, itu ada batas waktunya ya. Mohon Bapak sekalian di sistem sudah ada berapa harinya itu juga menjadi apa nih ya, perhatian Bapak sekalian. Karena kalau sudah melebihi harinya, nanti invalid dan tidak bisa digunakan lagi. Sehingga mohon hati-hati dari pihak bendara maupun PPK terkait dengan virtual account tadi. Kemudian yang selanjutnya, saya menekankan ke OPD-OPD yang besar, yang memang sampai hari ini memperoleh paku yang besar terkait dengan efisiensi, terkait penggunaan katalog ini, saya menekankan terkait dengan mekanisme negosiasi, ya. Karena hampir atau lebih itu menggunakan metode negosiasi harga, ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian memahami bahwa negosiasi ini ada tahapannya yang harus dilakukan. Dan di ketentuan yang tadi Mas Fatkur sampaikan, di keputusan LKPP 177 tahun 2024 ini ada mekanisme detail. Mulai dari pemilihan produk sampai dengan nanti referensi harga dan dokumen persiapan sampai dengan pelaksanaan purchasing. Mohon dokumen-dokumen ini dicukupi, ya. Contoh terkait dengan harga terbaik. Ya, ini kan harus mempersiapkan harga terbaik sebelum pemilihan produk. Nah, definisi harga terbaik di sini adalah harga terbaik merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh penyedia katalog yang sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya layanan, Bapak sekalian. Oke. Ini menjadi pokok kunci dalam proses persiapan katalog. Oke. Jadi nanti kalau tidak dipersiapkan seperti ini, ketika ada pemeriksaan pasti ada kemudian catatan-catatan kalau memang Ibu sekalian memilih harga yang lebih tinggi dan ternyata ada beberapa produk yang menawarkan harga yang lebih rendah dan tidak terkualifikasi rendah itu seperti apa perbedaan spek atau yang lain juga, oke, terkait dengan itu. Dan ini ada proses processingnya, ada tahapan klarifikasi teknis, opsi pengiriman, negosiasi harga, ya, sebelum nanti terjadi surat pesanan. Ya. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan terkait dengan adendum atau perubahan surat pesanan. Mungkin di ketentuan yang lama sebelum 2024, sebelum tahun 2024, memang tidak dibuka ruang untuk menambah mengurangi volume dalam proses purchasing ini. Dan ketentuan yang baru memberikan ruang ini, menambah atau mengurangi volume, tapi tidak mengubah spek, ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak mengubah spek, hanya menambah mengurangi volume. Jadi berbeda
kasus ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan proses metode pemilihan di luar eh, purchasing, kemungkinan itu bisa dilakukan pengadaan langsung, tender, ya, ada ruang, kemudian perubahan kontraknya adalah perubahan spek dan macam-macam. Tapi untuk yang posisi katalog sudah diberikan pembatasan ruang lingkupnya adalah menambah mengurangi volume, jadwal di sini, mengurangi harga pengiriman, kemudian kemudian masalah perpajakan, layanan tambahan, nggih, layanan tambahan ini berarti ketika Bapak Ibu sekalian nego, nggih, pelatihan macam-macam yang memang bisa diberikan layanan tambahan antara penyedia dengan pihak PPK atau pejabat pengadaan ketika bernegosiasi, nggih. Sehingga mohon Bapak Ibu sekalian juga memahami ruang lingkup ini sehingga ketika pada proses pelaksanaan kontraknya terjadi beberapa hal yang di luar apa namanya perkiraan dari kedua belah pihak, ruang ini yang kemudian bisa dipakai. Oke. Itu yang memang berbeda dari ketentuan yang lama. Sehingga mohon itu bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian dalam proses pelaksanaan kontrak untuk metode purchasing. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mohon Bapak Ibu sekalian apa yang sudah kita sampaikan bisa dilaksanakan dan kita di bagian PBC membuka ruang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu sekalian berkoordinasi, ya, konsultasi terhadap kita baik dari sisi administrasi maupun dari sisi ketentuan yang ada. Dan saya mohon hormat kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk OPD-OPD yang terjadi perubahan, ya, pagu anggaran, hasil efisiensi, mohon bisa berkoordinasi dengan bagian PBJ untuk melakukan penyesuaian di sirupnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Terutama untuk dinas-dinas yang besar, DPU, Dinkes, Dinas Pendidikan, khususnya yang jadi pergeseran-pergeseran luar biasa, sehingga RUP kita yang sekarang ini bisa disesuaikan dan sesuai dengan potret real, sesuai dengan pergub efisiensi yang telah ditetapkan di bulan Maret kemarin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Bapak Ibu sekalian, sekretaris, badan dinas, TU di rumah sakit maupun Puskesmas, atas partisipasi pada pagi hari ini, teman-teman bagian PBJ, Mas Arif, Mas Ito, dan Mas Fatkur, Mas Arif, dan moderator, Mbak Ani. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa dilaksanakan dan bisa menghasilkan suatu output dan outcome yang baik dalam ruang lingkup pengadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solusi Baik, sekian acara pada selesaikan Boleh. proses biar ini kepada tetap Bapak berjalan, Ibu atas maka Pak kehadirannya Narpat harus pada membuat acara surat ini. pernyataan Mohon yang maaf ini apabila harus ada salah demikian. kata. Ketika surat Wassalamualaikum pernyataan sanggup warahmatullahi memenuhi wabarakatuh. garansi dari asuransi tadi wis dibuat dengan, nah itu kasihkan Mbak Biti langsung transfer itu. Nah, ada pernyataan itu kan berarti ini kok ramu jadi kan tetap garansi asuransi